Budiantoro, 38 tahun, pengusaha wajan asal Bantul, Yogyakarta, bernasib tragis. Nyawa Budiantoro harus berakhir di tangan istrinya sendiri, yaitu Kusrini dengan selingkuhannya Nurcholish. Pasangan selingkuh yang tengah dimabuk asmara ini telah hilang akal kewarasannya. Kusrini dan Nurcholish tega menghabisi nyawa Budiantoro dengan cara menjerat leher korban sampai tewas. Motif Kusrini menghabisi nyawa suaminya karena suaminya tersebut mengetahui perselingkuhannya dengan Nurcholish. Budiantoro sang suami mengancam akan membunuh keduanya. Kerap mendapatkan ancaman akan dibunuh, maka kedua tersangka ini nekat menghabisi nyawa korban. 31 Maret sekitar pukul 2 siang, Nurcholish datang ke rumah Budiantoro dengan cara menyelinap. Dan sambil menunggu Budiantoro pulang bekerja, ia bersembunyi di gudang. Sekitar pukul 5 sore, Budiantoro tiba di rumah lalu ia disambut oleh sang istri Kusrini. Setelah beberapa menit beristirahat, Budiantoro dan Kusrini ini melakukan hubungan suami istri di ruang tamu. Dan pada saat mereka sedang berhubungan intim, tiba-tiba Kusrini ini mendesah dengan sangat keras. Desahan tersebut merupakan kode dari Kusrini kepada Nurcholish untuk segera keluar dari persembunyiannya dan menghabisi nyawa Budiantoro. Nurcholish pun langsung keluar dari gudang dan menjerat korban dengan kawat hingga tewas. Sementara Kusrini membekap mulut korban agar tidak berteriak. Setelah Budiantoro tewas, kedua pelaku ini menyembunyikan jasad korban di garasi mobil. Kedua pasangan selingkuh ini sepertinya tidak memiliki rasa bersalah atas perbuatannya. Mereka masih sempat-sempatnya mandi bersama, beribadah bersama, dan makan sate bersama di rumah korban. Setelah kenyang makan sate, kedua pelaku ini sempat berdiskusi mau pakai motor atau mobil untuk membuang jasad korban. Kalau pakai motor agak ribet dikarenakan tubuh korban yang besar. Akhirnya kedua pelaku pun bersepakat untuk membuang mayat korban dengan menggunakan mobil. Akhirnya Nurcholish ini membuang jasad Budiantoro di jembatan Solo Gedang, daerah Sedayu, Bantul. Kedua pelaku ini merencanakan pembunuhan dengan sangat matang karena mereka sudah merencanakan ini sejak 1 bulan sebelumnya. Kejahatan mau ditutupi serapi apapun pasti akan terbongkar juga. Kasus pembunuhan berencana ini terungkap gara-gara salah satu pelaku yaitu Nurcholish tertangkap polisi sedang mengendarai mobil Toyota Innova tanpa plat nomor di wilayah Nanggulan, Kulon Progo. Ketika diberhentikan polisi, gerak-gerik Nurcholish ini sangatlah mencurigakan. Hingga akhirnya Nurcholish diamankan pihak kepolisian di wilayah Nanggulan. Ketika dimintai keterangan mengapa mobil tersebut tidak ada plat nomornya, Nurcholish mengaku bahwa mobil tersebut ia curi dari tantenya. Polisi kemudian menindaklanjuti pengakuan Nurcholish tersebut dengan menghubungi tante Nurcholish. Menurut pengakuan sang tante, ia tidak merasa kehilangan mobil dan mengungkapkan kalau Nurcholish ini mengendarai mobil bersama dengan Budiantoro. Polisi kemudian menginterogasi kembali Nurcholish dengan keberadaan Budiantoro yang menurut tantenya ikut mengendarai mobil Innova tersebut. Pelaku yang kebingungan akhirnya mengakui kalau telah menghabisi nyawa Budiantoro dan membuang jasadnya itu di daerah Sedayu, Bantul. Petugas yang mendengar pengakuan Nurcholish kemudian langsung mengecek ke lokasi dan akhirnya polisi pun menemukan jasad Budiantoro. Setelah membuang jasad Budiantoro, Nurcholish ini berusaha untuk menghilangkan jejak dengan cara membuang plat nomor mobil yang dikendarainya dan membuang kawat yang digunakan untuk membunuh Budiantoro. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pasangan selingkuh ini yaitu Nurcholish dan Kusrini dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.